Silakan. Tapi Pak Kram mungkin buka maki karena Ya baik, biar cepat mungkin Pak Dokter Ismail 5 menit 10 menit aman. ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wabarakatuh. wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama tentu yang kita muliakan bersama pada malam hari ini ialah para narasumber yang akan memberikan seminar kita pada malam hari ini. Kemudian teman-teman para peserta sekalian yang selalu membersamai kegiatan Aptikis Indonesia dalam rangka Seminar Nasional Pendidikan Islam Indonesia khususnya di Indonesia bagian timur. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan beberapa kegiatan-kegiatan kita yang sudah berlangsung pada malam terakhir ini ya. Sudah 5 malam kita melaksanakan seminar nasional yang bertemakan pendidikan Islam di Indonesia Timur. Tentu dari beberapa materi-materi yang menjadi titik sentral pada pertemuan kita pada malam hari ini ialah membincangkan bagaimana pendidikan itu. Nah, membicarakan sedikit tentang pendidikan, bahwa pendidikan pada hakikatnya merupakan sentral dari kemajuan suatu peradaban, suatu daerah, suatu bangsa. Kilas sejarah bahwa ketika Hiroshima dan Nagasaki itu dibom pada waktu itu, kepala negaranya beranggapan tolong selamatkan guru pada waktu itu, karena guru merupakan bagian terpenting majunya sebuah kemajuan peradaban. Jadi di tengah-tengah kita sudah ada beberapa narasumber yang akan memberikan wejangan, memberikan seminar terkait bagaimana pendidikan di wilayah daerah tersebut. Pertama dari Pak Dr. Ismail ya, yang telah bergabung pada malam hari ini. Beliau akan memberikan seminar pada malam hari ini bertemakan pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran. Kemudian di samping menunggu beberapa pemateri, ada 3 ya yang akan ada 4 yang akan memberikan seminar kuliah pada malam hari ini. Di antaranya Pak Dr. Harti Nafata, kemudian Ibu Yulia Ratuyina, kemudian Pak Dr. Haji Sahabuddin Kasim. Jadi baik, untuk mengefisienkan waktu yang ada, kami berikan waktu kepada Pak Dr. Ismail untuk memberikan seminar kuliah kepada kami sekalian. Waktu dan tempat kami persilakan. Halo. Halo, Pak Ismail. Kram. Sementara atur-atur ya. Oh, siap-siap. Mana balik? Kita besar suara. Oke. Kami berikan kesempatan kepada Pak Dr. Ismail untuk memberikan seminar dengan tema pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran. Waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, Mas. Volumenya bukan sebesar. Oh iya. Mas, ya.
Siap. Sudah ya? Kami persilakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Terima kasih kepada Bapak moderator yang siap mengantar kita untuk diskusi ibadah pada malam hari ini. Saya kira malam hari ini adalah malam yang kelima, ya, atau yang terakhir untuk pertemuan kita dalam seminar tentang pendidikan. Tema yang insya Allah kita akan bahas pada pertemuan kali ini yaitu masalah pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Ya. Kita pahami bahwa Al-Quran itu bagi umat Islam adalah salah satu atau kitab hidayah atau petunjuk yang diyakini dapat menyampaikan manusia pada tujuan dengan selamat. Kalau berbicara masalah pendidikan dalam Al-Quran itu banyak sekali poin-poin yang bisa kita bahas. Namanya masalah pendidikan, ya, berkaitan dengan pendidikan. Yang salah satunya misalnya ini Pak Kemal kedengaran ya, saya punya suara. Kedengaran Pak? Ya, kedengaran. Kedengaran ya? Ya Pak. Saya tutup pintu dulu supaya tidak kedengaran masuk ini. Oke. Jadi banyak sekali masalah pendidikan yang kita bisa bahas dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kalimat yang kita sering dengarkan, yang kita sering baca itu masalah at-tarbiyah. Ya, tarbiyah atau istilahnya pendidikan, ya. Kemudian ada istilah at-ta'lim. At-ta'lim. Tapi pada kesempatan kali ini saya mungkin membatasi saja dalam konteks kata at-tarbiyah atau dalam pendidikan istilahnya, ya, tarbiyah, karena Al-Quran sendiri ini, ya, Al-Quran sendiri ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam aspek salah satunya adalah untuk menjadikan manusia untuk bisa belajar. Itulah sebabnya mungkin salah satu dalil atau salah satu ayat yang pertama kali turun, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala masalah yang berkaitan dengan pendidikan, ya. Namanya masalah membaca, ya. Nah, Iqra yang sering kita baca, yang sering kita pahami, yang kita pahami bahwa Iqra ini adalah salah satu dalil ayat atau dalil yang paling sering kita jumpai masalah berkaitan dengan pendidikan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Itu ayat 5 ayat yang pertama dalam Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Konsep pendidikan dalam Al-Quran yang kita pahami, di antaranya tadi itu mulai dari kalimat istilah tarbiyah, ya, tarbiyah, taklim, dan tadi, dan banyak lagi, ya, yang bisa kita kaji, termasuk tasbiyah, ya, tazkirah, dan lain sebagainya, ya. Tapi yang paling sering kita bahas dalam masalah pendidikan itu tadi, salah satunya adalah masalah Iqra, dan banyak lagi ayat-ayat. Saya kira banyak lagi ayat-ayat yang berkaitan dengan pendidikan
utamanya di dalam Al-Quran. Misalnya kita bisa jumpai pada surah Al-Baqarah, ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Itu bagian dari ayat-ayat atau dalil-dalil tentang pendidikan. Saya kira Al-Quran ini memang turunnya itu disertai dengan 3 aspek, ya, yang mengandung 3 aspek. Yang pertama adalah masalah seni, ya, seni itu sendiri, kemudian masalah ilmu dan agama. Jadi turunnya Al-Quran ini ya merupakan turun disertai dengan 3 aspek ini. Yang pertama, selain masalah yang lain itu, tapi paling tidak ini yang 3 ini adalah masalah seni, ilmu dan agama. Mengapa? Karena seni dalam membaca Al-Quran misalnya itu ya sangat dibutuhkan. Seni untuk mempelajari Al-Quran itu pun sangat dibutuhkan. Dan untuk di era modern saat sekarang ini ya dunia pendidikan, khususnya ya saya kira Al-Quran adalah salah satu jalan satu-satunya untuk meningkatkan daya intelektual kita. Karena mengkaji Al-Quran saya kira itu istilah. Saya kira itu saja pengantar, nanti kita sesi tanya jawab mengenai masalah Al-Quran ini, karena kalau saya bahas masalah ini kayaknya banyak dan mungkin muncul sebentar dari beberapa teman-teman kita tentang persoalan masalah pendidikan Islam dalam perspektif Al-Quran. Tapi saya garis bawahi tadi bahwa salah satu ayat itu masalah Iqra. Kenapa? Karena ini Iqra ini mengajarkan kita bagaimana supaya selalu membaca dan membaca. Saya kira itu kalau selaku pengantar saja, dan nanti kita sharing dengan teman-teman yang ada. Saya kembalikan ke moderator karena waktu juga ini membatasi, kita sudah mau masuk salat, mau ambil tugas lagi sebagai imam. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas beberapa wejangan-wejangan terkait bagaimana pendidikan Islam dalam Al-Quran. Tentu tadi bahwa pendidikan Islam dalam Al-Quran itu ada banyak. Yang pertama ada tarbiyah, ada taklim, ada tazkirah, ada mau'izah, ada tafakkur dan lain-lain. Namun yang menjadi titik sentral dalam pemaparan kali ini ialah pendidikan Islam dalam Al-Quran, yaitu dengan tarbiyah dan taklim. Jadi tarbiyah secara masdar itu Pak, saya garis bawahi tadi, itu jelas adalah pendidikan, sedangkan taklim itu adalah metode pengajaran. Jadi antara pendidikan dan pengajaran ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Keduanya ini saling kolaboratif dan saling mendukung dan erat kaitannya di dalam dunia pendidikan. Oke, baik. Saya dapat pesan dari Pak Dr. Sampara, Pak. Izin Pak Dr. Ismail Suardiweke, bagaimana Pak, karena pemateri yang lain belum ada bergabung. Tidak apa-apa Pak Akram, lanjut aja diskusinya dengan Pak Dr. Ismail Marsanji. Lanjut. Kita langsung saja kembalikan kepada peserta Pak ya. Bagaimana Ibu Yuli, Prof? Itu tadi Ibu Yuli belum respon, sementara Ibu Ketua Yapnas sementara di rumah sakit ada emergensi. Kalau Pak Ketua Stid Al-Khairiyah kan tadi saya sudah sampaikan FKW. Nah, Bapak kita selesaikan diskusi dengan Pak Dr. Ismail Marsanji. Nanti setelah itu mungkin kita boleh diskusi dengan Bapak Ibu pasca apa yang terkait dengan program kita ke depan. Nah, Bapak, silakan Pak Akram diselesaikan dulu. Ya baik Pak. Oke, kami akan lanjutkan. Jadi pada pertemuan kita pada malam hari ini itu terbagi atas 3 sesi. Pertama adalah seminar dari narasumber, yang kemudian kami kembalikan kepada para peserta ketika masih ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, yang ingin dipertajam terkait dari materi yang dibawakan oleh Pak
Dr. Ismail dengan tema pendidikan Islam dalam Al-Quran. Yang terakhir adalah respon balik dari narasumber. Kami lanjut ke sesi kedua, yaitu memberikan waktu kepada para peserta untuk bisa memberikan sorotan tajam, sanggahan, masukan terkait pendidikan Islam dalam Al-Quran. Silakan Pak, raise hand atau silakan tulis dalam kolom chat. Kami persilakan kepada para peserta. Ibu Rizka Nil Malasari. Iya, Pak. Silakan untuk memberikan semacam sorotan terkait pendidikan Islam dalam Al-Quran. Baik, Pak. Masya Allah ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Moderator pada malam hari ini. Sebenarnya luar biasa sekali pembahasan pada malam hari ini terkait pendidikan Islam, pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Sebenarnya banyak diskusi ya tentang hal itu. Nah, yang jadi sorotan kalau hari ini putus-putus Bu Rizka. Tidak kurang ya. Banyak tipnya Al-Quran. Nah, kalau yang saya ingin pertanyakan mungkin terkait kalau hari ini seperti standar ganda pendidikan hari ini. Nah, dia tidak memiliki, kalau misalnya Al-Quran, kalau misalnya dalam institusi sekolah Islam ataupun pesantren itu kan memang tatarannya Islam. Nah, kalau itu yang pendidikan yang biasa, misalnya sekolah umum. Kalau saya kan basicnya sendiri sebagai seorang guru di sekolah swasta. Nah, itu kadang untuk pendidikan Al-Qurannya sangat-sangat kurang. Bahkan untuk pendidikan karakter Islamnya saja, pendidikan Islam itu biasanya 2 jam. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Bapak narasumber ya, yang Masya Allah hari ini yang membahas terkait hal itu, pandangannya. Nah, kalau misalnya dalam sekolah swasta itu kan dia punya standar ganda. Tidak semua, misalnya saya peraturannya dalam mata pelajaran saya maunya ini berstandar Al-Quran. Misalnya dari adabnya, akhlaknya, sopan santunnya gitu. Tapi kalau misalnya di mata pelajaran lainnya beda lagi. Nah, itu salah satu jadi hal yang problem ya. Apalagi terkait adab dan akhlaknya anak-anak hari ini, ditambah dengan teknologi, lingkungan yang mungkin juga berpengaruh. Nah, mungkin kalau dari saya itu dulu ya. Semoga bisa ditangkap dari pertanyaan yang saya ajukan terkait pandangannya. Ya, Pak. Terima kasih Ibu Rizka Nil Malasari. Bagaimana? Masih ada teman-teman peserta yang lain yang ingin memberikan pertanyaan kepada pemateri kita? Silakan raise hand. Ya, baik. Sembari kita menunggu beberapa masukan pertanyaan dari teman-teman peserta yang lain, mungkin kami kembalikan kepada narasumber dari pertanyaan dari Ibu Rizka Nil Malasari, yang dimana pertanyaan intinya ialah, adakah kiat-kiat bagi sekolah pendidikan yang umum dalam menerapkan pendidikan Islam? Karena kalau kita kembalikan ke fenomena yang terjadi, pendidikan umum dengan pendidikan Islam itu, misalnya berbasis pesantren itu berbeda. Ketika berbasis pesantren ada nilai-nilai pendidikan Islam yang wajib memang kita ikuti. Bagaimana dengan pendidikan umum? Bagaimana kiat-kiat bagi sekolah pendidikan umum dalam menerapkan pendidikan Islam? Kami persilakan kepada Bapak Dr. Ismail untuk memberikan tanggapan dari penanya. Dipersilakan. Pak Dr. Ismail, suara terhilang. Di mute, Pak. Ya. Oh ya. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, sangat syukur sekali. Masalah pendidikan di sekolah umum ya, jangan
di pondok pesantren tentu berbeda ya, berbeda, dan itu tidak bisa lagi di ini. Akan tetapi untuk pelaksanaan pendidikan menurut Al-Quran itu tidak ada batasan, karena selain dari alasan yang pertama, undang-undang tentang pendidikan baik di swasta maupun di umum itu satu undang-undang, sama dengan undang-undang tentang guru dan dosen, itu kan satu undang-undang saja. Ya, yang bedanya mungkin karena ada istilahnya di pesantren itu naungan Kemenak atau Kementerian Agama, sementara di umum mungkin di naungan Diknas. Tapi pada dasarnya untuk tentang pendidikan Islam ini sama saja, karena di pendidikan agak umum juga ada juga guru agamanya, ya, ada juga guru agamanya tentunya. Dan selain guru agama mungkin di umum juga dipelajari juga tentang pelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri. Cuma teknik dan pelaksanaannya itu berbeda. Kalau misalnya diumumkan satu paket itu pendidikan agama Islam, beda di pondok pesantren atau di madrasah itu pendidikan agamanya, pendidikan agama Islam itu ya atau PAI itu dipisah-pisah. Ada di istilahnya Al-Quran, hadis, akidah, sejarah, fikih, dan lain-lain ya. Itu kalau di madrasah swasta. Beda lagi kalau di pondok pesantren itu tentu lebih banyak lagi ya. Tentu lebih banyak lagi. Tetapi itu tidak menutup kemungkinan kalau di sekolah umum itu bisa diterapkan tentang pendidikan sesuai Al-Quran ya, karena memang dasarnya begitu. Ya, dasarnya begitu. Dan kiat-kiatnya yang pertama adalah tentu di pihak sekolah ya, tentu harus merekrut tim utamanya guru yang mendalami tentang pendidikan agama Islam itu sendiri. Saya kira itu, jadi tidak ada batasan. Sebenarnya tidak ada batasan untuk mengaplikasikan tentang pendidikan agama Islam itu baik di negeri ataupun di swasta, karena memang undang-undangnya sama. Dan memang Al-Quran ini kan tidak membatasi bahwa Al-Quran ini khusus untuk ini, tapi memang untuk semuanya. Saya kira itu sementara. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaan dari Ibu Rizka. Jadi saya simpulkan tadi bahwa kiat-kiat bagi sekolah pendidikan umum dalam menerapkan pendidikan Islam sebenarnya tidak ada batasan ketika pendidikan Islam ini diterapkan di pendidikan umum. Karena bahasa Al-Quran tidak mengkhususkan satu institusi, baik itu institusi pendidikan lingkungan agama ataupun yang naungan Kementerian Pendidikan yang kita kenal sekarang. Karena dalam institusi pendidikan yang kita kenal itu kan ada dua. Ada naungan dari Kementerian Agama, ada naungan dari pendidikan riset dan kebudayaan. Saya kira itu Ibu Rizka dari jawaban dari Pak Ismail. Ada yang mau dipertegas kembali? Dipersilakan. Baik, Masya Allah ya. Ya, saya sepakat sebenarnya terkait itu bahwa pendidikan agama Islam itu tidak ada batasan begitu. Cuman kadang-kala kan kalau dalam sekolah umum ya, pada sekolah negeri gitu yang tidak memang bukan pada ranah agama, kadang dia dipisah. Istilahnya begini, kadang-kala biasa ada anak-anak yang sampaikan, Ibu kenapa tegas sekali misalnya peraturannya di sini, di mata pelajaran lain tidak Ji gitu. Kadang-kala ada yang seperti itu perspektifnya. Ya, saya untuk dari sekian jawabannya saya sepakat ya bahwa memang tidak ada batasan untuk pendidikan agama Islam sendiri, khususnya dalam menerapkan Al-Quran begitu, karena akan sama gitu. Karena kita memang fitrahnya kan manusia ya Islam gitu. Cuman begitu lagi ya, dari teknologi hari ini, tantangan hari ini, anak-anaknya juga seperti apa ya, cukup beragam saya temukan. Terima kasih.
atas pemaparannya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Rizkanil Malasari. Kami berikan waktu Pak Sahlan untuk memberikan komentar terkait materi yang dibawakan. Kami persilakan. Bukan Pak Sahlan, Ibu Sahlan. Ibu Sahlan ya? Waduh. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Ismail. Saya sangat sependapat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter bahwa pendidikan Islam di sekolah umum maupun di pesantren, di lingkungan pesantren itu tidak ada batasan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan menggelitik buat saya secara pribadi karena saya di bawah naungan sekolah umum, sebenarnya konsep ideal pendidikan Islam itu seperti apa? Kalau penerapannya ingin kita samakan dengan di pesantren atau di sekolah Islam, maka banyak kendala yang dihadapi ketika akan disamakan seperti itu. Seperti yang disampaikan Ibu Rizka tadi, bahwa saya pernah mendengar celoteh dari anak-anak ketika saya ingin menerapkan pendidikan berdasarkan Al-Quran, konsep Al-Quran. Bu, kita kan bukan pesantren, kenapa seperti ini? Saya jelaskan bahwa memang konsep pendidikan dalam Al-Quran itu seperti itu. Apalagi saya sebagai guru mata pelajaran agama, secara otomatis saya harus menyampaikan materi atau menerapkan pembelajaran berdasarkan konsep Al-Quran. Tapi itu tadi kendalanya. Kalau misalnya dianggap tidak ada batasan dalam menerapkan, di sekolah umum itu siswanya kritis. Bu, kita ini kan bukan sekolah, kita bukan sekolah agama, kita bukan sekolah pesantren. Tidak usahlah terlalu seperti itu. Menerapkan sholat duha saja, Bu, yang mau saja, Bu. Tidak usah dipaksakan untuk semua siswa. Tadarus Al-Quran saja, Bu. Begini, Bu. Jangan terlalu banyak alasan bagi mereka. Jadi pertanyaan saya kira-kira konsep ideal pendidikan Islam itu seperti apa ketika ingin diterapkan di sekolah umum? Ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami, Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sahlan atas pertanyaan yang diajukan. Jadi pertanyaannya ialah bagaimana konsep ideal pendidikan Islam dalam menerapkan pendidikan Islam di sekolah umum, karena melihat tadi beberapa fenomena yang terjadi. Ada seorang siswa itu berkomentar ketika kita berikan semacam perintah, malah dia berkomentar kita ini bukan sekolah umum. Ya, bagaimana komentar dari narasumber terkait dengan fenomena-fenomena seperti ini? Kami persilakan, Pak. Oke, terima kasih. Paling tidak mungkin menurut saya, ya menurut dan hasil kajian saya, bahwa paling tidak kalau di umum itu kalau tidak bisa menerapkan paling tidak nilai-nilainya, nilai-nilai dari pembelajaran Al-Quran itu tidak lepas, ya. Karena apalagi kita sebagai guru pendidikan agama Islam, tentunya itu harus kita terapkan nilai, paling tidak nilai-nilainya lah. Karena memang Al-Quran pada prinsipnya ini mengandung Rabbaniyah, ya, Rabbaniyah, dan itu memang perlu kita, utamanya kita ini guru yang mengampu bidang studi itu, bidang studi agama, pendidikan agama Islam. Nah, memang kalau diumumkan memang begitu. Memang begitu. Paling tidak nilai-nilainya lah, nilai-nilainya kalau tidak bisa sekaligus untuk penerapannya, karena memang susah. Karena perbedaan itu tadi, selain dari kurikulumnya, waktunya juga yang berbeda waktunya juga, karena terkadang misalnya di pelajaran PAI kan dibatasi, kalau di tingkat MTS atau di SMP misalnya cuma 35 menit, di madrasah aliyah atau di SMK atau di umum itu ya cuma 40 menit untuk pelajaran PAI. Jadi untuk pelaksanaannya memang ya agak susah memang.
Tapi paling tidak itu tadi nilai-nilai dari pendidikan Al-Quran itu bisa kita terapkan. Ya, saya kira itu. Ya, terima kasih Pak. Itulah tadi konfirmasi dari Pak Dr. Ismail dari pertanyaan Ibu Sahlan. Kami kembalikan kepada penanya. Sekiranya ada yang ingin dikonfirmasi kembali. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Ya, sebenarnya Pak Dokter, tantangan yang saya hadapi bukan hanya dari kalangan siswa, tapi terkadang saya juga menghadapi tantangan dari rekan-rekan guru yang kadang tidak sepakat dengan ide yang saya ajukan atau yang saya usulkan. Kemarin saya hanya meminta masing-masing yang di jam terakhir itu 10 menit, bukan jam terakhir, pada saat masuk waktu zuhur untuk salat berjamaah. Bahkan ada di antara rekan-rekan yang tidak mau jamnya berkurang. Dengan alasan yang sama, alasan yang klasik seperti yang saya katakan tadi, kita kan bukan sekolah agama, bukan sekolah Islam, bukan pesantren. Nanti selesai baru kalau mau laksanakan salat, ya laksanakan salat zuhur. Padahal kami kan sudah ada jadwal sebenarnya. Jadi tidak semua, ada beberapa kelas yang memang turut langsung siswanya diarahkan untuk salat berjamaah, tapi ada juga kelas yang gurunya memang tidak mau kalau jam mengajarnya dikurangi hanya untuk salat zuhur itu. Jadi itu makanya pertanyaan saya, kira-kira konsep idealnya itu seperti apa kalau ketika kita ingin menerapkan pendidikan Islam di sekolah umum. Dan terima kasih banyak Pak Dokter atas pemaparannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin Pak bisa diberikan closing statement terkait masukan tadi, karena melihat fenomena yang terjadi ini kan dua kewajiban sebenarnya, dua kewajiban, antara satunya mengajar, kemudian kewajiban yang kedua adalah masuknya sholat, waktu sholat. Jadi bagaimana ketika dua hal yang tersebut ini secara bersamaan di satu sisi sholat itu kan wajib juga, kemudian di satu sisi belajar itu tetap juga kewajiban. Bagaimana cara mengatasi tantangan-tantangan seperti ini ketika dikembalikan kepada ranah-ranah pendidikan? Karena saya kira banyak ya, bukan hanya di sekolah-sekolah Ibu tadi, bahwa di skala-skala kampus, di skala-skala institusi pendidikan yang lain, kadang hal seperti ini terjadi. Jadi kadang dua-duanya ini masih jadi perdebatan. Jadi mungkin bisa diberikan konfirmasi Pak, ketika fenomena yang seperti ini itu terjadi di kalangan-kalangan pendidik. Kami berikan waktu Pak. Mungkin secara sederhana ilustrasi seperti ini mungkin ya. Ini kan sama-sama. Di satu sisi itu semua adalah kewajiban, ya. Kewajiban. Satu dari kewajiban untuk mengajar, yang kedua adalah mungkin kewajibannya untuk melaksanakan salat tepat waktu. Tapi ada ilustrasi misalnya ini ya, saya mau ke Malaysia ya. Saya mau ke Malaysia. Pada saat saya mau ke Malaysia ini ya, itu tiba-tiba masuk waktu salat. Ya, masuk waktu salat. Sementara di bandara itu sudah dipanggil untuk check up secepatnya. Kira-kira yang mana saya dahulukan? Nah, ini kira-kira yang mana saya dahulukan? Apakah saya melaksanakan dulu kewajiban salat karena sudah azan sudah memanggil dan harus melaksanakan salat maghrib dulu sebelum berangkat, ataukah saya tinggalkan gitu karena di pihak pesawat juga sudah memanggil saya. Nah, itu begitu sempurnanya pendidikan dalam Al-Quran sehingga agama Islam sendiri memberikan kemudahan, ya, memberikan kemudahan bahwa kalau kita dalam suasana yang seperti itu bisa kita melaksanakan salat kan bisa di pesawat juga kita laksanakan, bisa di pesawat juga kita laksanakan. Kita dahulukan lagi untuk ini panggilan yang di bandara itu. Sama tadi misalnya
karena ada teman yang tidak bisa memang berkurang jamnya, apalagi sekarang guru itu dituntut untuk mencapai jam, ya harus mencapai jamnya. Dan memang terkadang ada teman itu, ada guru yang tidak mau sama sekali bergeser jamnya. Salah satu alternatif mungkin, ya untuk pelaksanaan ibadah salat berjamaah untuk santri kan siswa itu bisa di luar jam, misalnya kan jam 12 rata-rata orang sudah salat duhur. Bisa kita misalnya selesai semua jamnya, jam berapa selesai, bisa jam 1. Nah ini biasa kita laksanakan di pesantren juga seperti itu. Bukan saja di umum, tapi biasa juga kita laksanakan di pesantren. Biasa juga ada masyarakat kok dari tadi asalnya baru dilaksanakan salatnya. Ya, jam 12 misalnya azan, baru jam 1 baru dilaksanakan salatnya. Karena itu tadi tuntutan untuk penyelesaian jam itu jam belajar, ya, jam pelajaran itu yang sudah terjadwal. Saya kira untuk solusinya ya tergantung mungkin dari kesepakatan kita dengan teman-teman yang ada di dalam, bagaimana bisa mengatur jam itu, apakah setelah selesai jam pelajaran baru kita laksanakan salat atau bagaimana. Tapi intinya itu tadi tergantung dari kesepakatan kita. Saya kira itu saya kembali ke moderator. Ya baik, ya terima kasih, sangat menarik jawaban yang diberikan kembali oleh Pak Dr. Ismail. Saya kira sudah sangat sempurna, sudah sangat menyentuh pertanyaan tadi. Selanjutnya mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutup untuk materi yang dibawakan oleh Pak Dr. Ismail. Masih ada lagi teman-teman yang lain untuk memberikan pertanyaan? Ya, bisa saya bertanya? Silakan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik dengan materi pada malam hari ini. Tapi ada fenomena yang sangat menarik buat saya. Ketika Al-Quran itu menjadi sebuah sarana pendidikan, sekarang ini banyak pesantren tahfiz, ya, yang notabene hanya menghafal saja, tidak ada yang lain yang dikerja kecuali menghafal. Ada hal yang menarik di situ, ketika anak-anak itu hanya menghafal saja, tidak mengetahui apa maksud daripada yang dia baca. Setelah dia melanjutkan, karena kadang-kala ini yang banyak terjadi, dia masuk di usia SMP, kemudian dia akan lanjut di SMA. Kebetulan saya mengajar di Manpeka. Ketika ada anak-anak dari tahfiz masuk ke Manpeka, katanya tahfiz, tetapi setelah diberikan pelajaran-pelajaran lain, mereka sama sekali tidak memahami, tidak mengerti dengan pelajaran-pelajaran itu. Menjadi pertanyaan buat kita, apakah hal ini harus dibiarkan? Ketika anak-anak itu hanya diberikan saja untuk menghafal, kemudian tidak diberikan pengetahuan sama sekali. Karena ada juga yang pernah saya dapati bahwa ada guru yang guru tahfiz katanya mengatakan begini, pelajari saja Al-Quran, nak, tak usah belajar yang lain, karena ketika kita pelajari Al-Quran maka dunia akan ikut. Ini yang menjadi pertanyaan buat kita, bahwa bagaimana solusi yang harus kita ambil, tindakan yang harus kita ambil ketika muncul pesantren-pesantren tahfiz yang notabene tidak mengajarkan sama sekali tentang ilmu-ilmu yang lain, apalagi akhlak. Kadang-kala anak-anak tahfiz kurang berakhlak.
Ya, ini yang banyak terjadi. Bagaimana kira-kira ini Pak Dokter? Ya. Yang bisa kita ambil, langkah yang bisa kita ambil. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lagi-lagi nih Pak, fenomena Pak Dr. Ismail ya. Jadi yang disampaikan tadi Pak Haji Ismail lagi-lagi adalah sebuah fenomena yang terjadi dalam lembaga pendidikan. Jadi yang bisa kita simpulkan dari pertanyaan dari Pak Haji Ismail ya, dengan fenomena yang terjadi yang ada di pesantren mungkin ataupun di institusi pendidikan agama yang hanya menerapkan satu metode saja, yaitu metode menghafal ya. Bagaimana dengan solusi-solusi yang bisa diberikan dengan fenomena-fenomena yang seperti ini? Karena metode-metode dalam Al-Quran ketika hanya metode menghafal saja itu agak susah. Ya, itu agak susah. Jadi mungkin bisa diberikan langsung jawabannya Pak. Kami persilakan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan memang ya susah-susah gampang ya. Karena ini kembalinya ke pelaksana tentu, pelaksana pondok pesantren atau lembaga ya. Nah memang di Makassar saja ya, di Makassar saja ataupun di Maros itu banyak sekali lembaga-lembaga tahfiz. Tapi sangat sedikit memang yang memadukan itu, tapi artinya tidak semua juga pondok pesantren, tidak semua juga rumah-rumah tahfiz atau lembaga tahfiz yang hanya sekedar menghafal toh saja. Hanya saja mungkin ini menjadi apa namanya, karena kita tidak bisa menyalahkan siapa, tapi ini mungkin karena tidak ada apa namanya kurikulum khusus untuk itu ya. Tapi ini mungkin ini bisa menjadi masukan juga untuk pemangku kekuasaan di atas, bahwa untuk mendirikan rumah tahfiz itu ya paling tidak ya selain khusus menghafal, paling tidak ada diajarkan fikih, akidah akhlak ya, akidah akhlak dan nahwu misalnya, paling tidak itulah yang bisa mungkin ini, karena sampai saat ini belum ada kurikulumnya yang khusus itu. Jadi artinya memang kembali ke lembaga apa namanya, lembaga pelaksana masing-masing. Tapi yang intinya bahwa tidak semua lembaga tahfiz hanya menghafal toh saja. Ada juga yang padukan, ada belajar fikih dan lain-lain ya. Cuma masalah umumnya itu tidak ada. Tapi memang hanya khusus menghafal toh saja. Ya hanya khusus menghafal saja, menghafal Al-Quran saja, tidak mempelajari yang lain. Nah, ini mungkin dimaksud tadi oleh Pak Haji Ismail dan seperti itu. Ya, bagaimana ketika anak itu lanjut ke apa namanya SMA dan seterusnya. Nah, itu satu hal ya yang bisa ya apa namanya fenomena yang seperti itu. Tapi lain sisi juga ada juga memang tidak pernah diajarkan seperti itu, tapi karena dasar nggak tahulah bagaimana dengan metode Al-Quran itu, sehingga tidak jarang juga peserta tahfiz kita itu ketika dia lanjut itu baik di sekolah atas apalagi di di perguruan tinggi itu rata-rata yang memiliki hafalan atau yang pernah berkecimpung di dunia tahfiz, hafiz Al-Quran itu rata-rata IQ-nya tinggi. Artinya rata-rata pintar gitu. Tapi mungkin tadi itu ya yang sedikit yang dijumpai Pak Ismail tentang itu. Tapi ya, intinya seperti ini. Ya, seharusnya memang lembaga-lembaga tahfiz, ya, rumah-rumah tahfiz yang ada itu harus paling tidak itu mengajarkan tentang apa namanya fikih, ya muamalah dan masalah ibadah lainnya, apalagi bahasa Arab ya, apalagi bahasa Arab. Saya kira itu yang paling ini ya. Dan itu bisa menjadi masukan mungkin untuk para pengelola tahfiz ya, para pengelola lembaga tahfiz, agar supaya bisa ini selain dibekali khusus untuk anak-anak itu, karena memang terus terang anak itu ya, apalagi kalau di tahfiz, lembaga tahfiz itu, rumah-rumah tahfiz itu, kalau hanya terfokus pada pembelajaran Al-Quran, biasa terkadang anak-anak itu jenuh, anak juga itu bosan ya. Mohon maaf, saya salah satu apa namanya
di tempat kami itu ada juga pengelola lembaga tahfiz, dan memang kami padukan itu selain menghafal Al-Quran, kita juga kasih pelajaran yang lain seperti fikih, akidah, ya talim dan lain-lain, khususnya yang berkaitan dengan agama Islam. Dan tambahannya lagi, bahkan kita ajarkan juga tentang bagaimana menulis Al-Quran atau istilahnya dengan kaligrafi. Ya, saya kira itu. Jadi intinya kembali ke lembaga pelaksana itu sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dr. Ismail atas jawaban tadi, konfirmasi tadi terkait pertanyaan dari Pak Haji Ismail. Jadi catatan tadi bahwa dengan adanya fenomena-fenomena yang terjadi di institusi pendidikan, baik itu pendidikan agama terkhusus untuk tahfiz, mungkin ini menjadi PR kita bersama. Ya, jadi ini menjadi PR kita bersama, bagaimana dengan solusi-solusi masalah-masalah yang ada di institusi pendidikan tadi bisa memberikan solusi yang terbaik, sehingga metode menghafal tadi yang ketika hanya satu saja menonton itu bisa memberikan semacam semacam permasalahan masalah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi tentulah bahwa pentingnya regulasi kurikulum tadi yang dimaksud. Jadi belum ada yang bisa menaungi itu, belum ada regulasi yang mengatur tentang konsep metode yang hanya mengkhususkan satu metode saja dalam dunia pendidikan. Kemudian dibarengi dengan nilai-nilai fikih, kemudian nilai-nilai ibadah dalam keseharian para peserta didik. Saya kira itu Pak Haji Ismail, konfirmasi tadi dari Pak Dr. Ismail. Mungkin masih ada ya Pak Muhammad. Silakan Pak. Oh ya, tapi waktu. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih fokus ke masalah, saya kan guru pendidikan agama Islam juga di SD. Saya lihat pemerintah itu seakan-akan ingin menghapuskan yang namanya reward and punishment, antara hadiah dan hukuman. Kasih berdiri saja anak-anak di depan kelas itu kayak dalam tanda kutip kayak dilarang nih oleh guru tuh untuk dilakukan. Kayak misalkan kasih tinggal kelas itu agak mulai dikurangi. Mengatakan siswa bodoh itu sudah bisa dibilangi bullying dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan saya lihat pemerintah itu ingin kasih hilang itu namanya punishment, hukuman. Padahal kan kalau kita lihat di dalam Islam sendiri, kita berbuat kebaikan saja itu pasti ada dua konsekuensinya, surga dan neraka. Jadi surga sebagai reward dan neraka adalah punishment. Jadi jadi saya bisa membayangkan kira-kira bagaimana misalkan nantinya kalau misalkan regulasi ini betul-betul mau dihapuskan punishment, mungkin saja anak-anak yang tidak bolos dan lain sebagainya tidak apa-apa Jina, tidak ada masalah. Nanti kalian bisa naik kelas apa dan lain sebagainya. Pokoknya tidak ada punishment. Sedangkan kalau kita lihat perbuatan manusia itu lebih tertantang ataupun lebih mendominasi ketika ada punishment di dalamnya. Kenapa misalkan tidak mencuri? Takut masuk neraka. Kenapa misalkan salat? Takut masuk neraka. Jadi lebih dominan. Ataupun misalkan contoh kecilnya saja, kalau semua dosen style Al-Furqan disuruh lomba lari dengan hadiah 100 juta misalkan, pasti dokter Sampar kayaknya ini yang terobsesi untuk juara. Tetapi kalau misalkan lomba lari semua dosen style Al-Furqan diburu sama singa, semua biarpun siapa pasti lebih termotivasi untuk menjadi juara. Ya, makasih sebelumnya. Bagaimana konsep Islam itu sendiri memandang tentang punishment dan reward? Ya, mungkin bisa langsung dijawab Pak Dr. Ismail terkait adanya aturan reward dan punishment ini ada semacam rencana untuk dihapus. Silakan Pak. Oh ya. Saya kira masalah yang seperti itu hanya baru sebatas wacana mungkin. Karena yang jelas kalau intinya itu kan berkaitan dengan HAM kalau kita menghukum ya.
karena adanya undang-undang tentang HAM ini ya menyebabkan semua itu. Dan memang kami juga sebagai pelaku di pesantren dulu itu kalau ada anak-anak yang atau ada santri yang yang kelas-kelas itu sering kita hukum, tapi sekarang itu serba apa namanya, sudah takut orang kasih sanksi, kasih berdiri, dan seperti yang digambarkan tadi itu sudah ada rasa ketakutan karena itu tadi. Yang pertama adalah tidak mau terlibat tidak mau berbenturan dengan istilahnya itu undang-undang tentang hak asasi manusia. Padahal sebenarnya tidak. Kalau dulu kami itu kalau dicubit saja sama guru dan kita melapor sama orang tua, bahkan orang tua kita itu ya tambah bahkan dicambuk lagi kalau kita melapor misalnya. Tapi beda dengan sekarang. Ya, saya mau mengatakan seperti ini. Dunia pendidikan kita untuk saat ini memang apa namanya, khususnya di daerah sekarang itu anak-anak kita itu terkadang terlalu dimanja sebenarnya. Kenapa saya mengatakan terlalu dimanja? Mungkin saya ingat sekali mungkin diawali dengan diberlakukannya masalah ujian nasional. Ya, mungkin dari ujian nasional itu ya diawali dengan tingginya rasa manja terhadap anak-anak. Mengapa? Karena terkadang memang ya ada sekolah-sekolah itu memang sudah diatur memang nilainya, yang menyebabkan juga imbasnya kepada anak-anak juga itu sudah tidak tertata, sudah tertata cara belajarnya, karena menganggap bahwa biar bagaimana saya tetap diluluskan, biar bagaimana tetap saya dikasih nilai. Dan itu tidak berlaku pada satu sekolah saja, tapi hampir semua lembaga pendidikan. Nah, itu menjadi tantangan untuk kita sebagai pendidik, bagaimana supaya itu bisa kita hilangkan seperti itu. Karena memang Al-Quran sendiri tidak mengajarkan tentang kekerasan. Ya. Al-Quran sendiri tidak mengajarkan tentang kekerasan. Dan paling tidak itu tadi, Al-Quran selalu mengajarkan bagaimana kita supaya bisa mendidik dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Kira itu jawaban sebentar. Terima kasih Pak Dr. Ismail. Jadi itu tadi jawaban konfirmasi dari pertanyaan dari Pak Muhammad terkait dengan reward dan punishment, hadiah dan hukuman. Jadi tentulah tadi bahwa dengan adanya reward mungkin ataupun punishment dalam skala pendidikan sebenarnya ini bagus juga karena ketika misalkan tidak ada punishment mungkin para peserta didik kita ya sewenang-wenang ya sewenang-wenang. Kemudian tadi dikatakan bahwa akan bermalas-malasan, ya mungkin bermalas-malasan. Saya kira seperti itu Pak. Konfirmasi dari Pak Dr. Ismail. Mungkin kami kembalikan kepada para peserta yang lain. Masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lain yang diarahkan kepada pemateri malam hari ini. Waktunya sudah lewat Pak Akram, cuma 30 menit. Iya. Ya, sangat menarik memang ya. Perbincangan kita pada malam hari ini. Ya, jadi kita sebenarnya masih ingin kita berlama-lama membahas tentang pendidikan Islam dalam konsep Al-Quran, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, jadi mungkin kita cukupkan saja Pak pertemuan kita pada malam hari ini. Jadi adapun yang bisa kita simpulkan terkait pertemuan kita pada malam hari ini dengan membincangkan pendidikan Al-Quran, yaitu dengan tentu bahwa dengan adanya pendidikan Al-Quran yang notabene-nya menyasar bukan hanya di kalangan pendidikan umum, namun pendidikan Islam, sewajarnya bahwa pendidikan Islam ini, penerapan Islam ini itu tidak membatasi bagi satu institusi pendidikan. Tetapi penerapan pendidikan Islam dalam Al-Quran ini itu sebenarnya berlaku untuk semua skala pendidikan, bukan hanya dalam institusi pendidikan Islam maupun kemudian menyasar dalam institusi pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan.
Saya kira cukup Pak untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Kami kembalikan kepada Pak Dr. Sampuraya. Jadi ada closing statement ya dari Pak Dr. Ismail. Ya, kami kembalikan kepada Pak Dr. Ismail. Suwardi Weke mungkin ada semacam masukan, ada semacam tambahan informasi mengenai 3 pemateri ini Pak yang belum memberikan respon balik kepada kami. Mungkin bisa diberikan informasinya Pak. Abe. Closing statement dari terima pemateri. kasih Pak Akram. Ya, alhamdulillah wa syukrilillah seluruh rangkaian acara seminar kita mulai dari hari Senin kemarin sampai hari Sabtu ini berjalan dengan sangat lancar, sukses dan juga diperkaya dengan berbagai perspektif, ada dari Makassar, lalu kemudian Maros, ditambah lagi dengan Polman, Sidrap, Bima, dan seterusnya. Yang kedua adalah para pembicara kita ini adalah pembicara-pembicara kunci saja, oleh karenanya adalah apa yang dapat kita lakukan ke depan, kawan-kawan Maso Pasca juga dapat menjadi penulis untuk makalah-makalah paralel yang kita telah lakukan, apalagi memang sejak awal bahwa ini kita tujukan untuk mahasiswa pasca sarjana di 2 tempat. Yang pertama adalah Stay Al-Furqan dan yang kedua adalah IAI Al-Amanah Jeneponto. Kita cukupkan dulu di sini terkait dengan seminar nasionalnya, dan kita masih di jam 8.16 ya. Mohon berkenan Bapak Ibu terutama Mahasiswa Pasca, kita akan diskusi, nanti juga akan mendengarkan pandangan-pandangan dari Bapak Direktur Pasca Sarjana, mumpung kita berada di akhir tahun. Saya stop dulu reportnya.